Sahara Barat adalah wilayah sengketa di barat laut Afrika. Konflik terjadi antara otoritas Maroko dan gerakan kemerdekaan lokal. Sebagian besar kota pesisir dikuasai Maroko. Gurun pedalaman dibagi oleh tanggul tanah sepanjang 2000 km lebih. Ada ladang ranjau berbahaya di sekitarnya. Bagi warga, ini berarti pemeriksaan terus-menerus. Dilarang mengambil gambar dan dokumen selalu dipertanyakan. Di kota, hidup lebih ramai. Namun, keputusan dibuat jauh dari warga. Paspor, pekerjaan, dan hak pindah tidak bergantung pada keinginan keluarga. Semua ditentukan oleh sisi tanggul mana Anda lahir. Ketika administrasi Eropa sebelumnya meninggalkan Sahara Barat, tidak ada rencana umum yang diakui untuk mengelola wilayah itu. Otoritas tetangga dan gerakan lokal punya pandangan beda tentang masa depan. Mereka berselisih siapa yang mewakili rakyat. Status yang belum jelas mempersulit hak atas tanah. Sulit juga membuka bisnis, mengakui ijazah, atau menuntut dengan aturan jelas. Sekolah mengajarkan berbagai versi sejarah. Orang-orang mendengarkan kerabat di kedua sisi gurun. Dokumen lama sering memicu sengketa. Setiap transaksi properti atau tanah bisa berbulan-bulan karena perlu persetujuan. Kota-kota pesisir besar Sahara Barat, jalan-jalan ke pelabuhan, dan sebagian gurun dikuasai Maroko. Di sisi lain tembok panjang, ada administrasi gerakan lokal di pengasingan. Secara formal, ada gencatan senjata, namun solusi politik belum tercapai. Izin, persetujuan, dan pemeriksaan berbeda di setiap zona. Jurnalis dan pengamat tidak selalu diizinkan masuk ke semua tempat. Pertemuan publik bisa berakhir dengan penggeledahan. Melintasi tembok hanya bisa lewat koridor resmi yang jarang. Akibatnya, keluarga terpisah dan tidak bertemu selama bertahun-tahun. Mereka hidup berjarak satu sama lain. Banyak warga Sahara Barat lahir tanpa dokumen. Ada yang hidup dengan surat sementara. Ada pula yang pakai dokumen negara tetangga. Sebagian lagi di kamp pengungsi. Mereka butuh izin untuk setiap perjalanan. Tanpa paspor yang andal, sulit belajar di luar negeri. Sulit juga berobat di klinik besar. Mencari pekerjaan layak pun jadi kendala. Keluarga sering terpisah bertahun-tahun. Ada yang di pesisir, ada yang di gurun, sebagian lagi di negara tetangga. Proses bersatu kembali bisa berbulan-bulan. Bantuan konsuler biasanya tiada. Warga membawa salinan dokumen. Mereka siapkan jawaban untuk pos pemeriksaan. Salah isi formulir bisa menghambat bertemu kerabat. Di zona gurun Sahara Barat, terdapat kamp tempat orang-orang tinggal lebih dari 40 tahun. Rumah-rumah dari tanah liat dan bata, tenda, furnitur sederhana, tabung gas. Persediaan makanan kebanyakan bantuan kemanusiaan, sereal, minyak, sedikit sayuran. Sekolah beroperasi, namun buku pelajaran dan guru tidak cukup, spesialis muda pergi. Listrik sering padam, internet lemah dan mahal. Di sini orang-orang lahir dan menua, tidak pernah kembali ke rumah. Pengiriman makanan datang secara berkala, dan menentukan menu. Tindakan sementara ini, telah menjadi satu-satunya alamat bagi seluruh generasi. Di Sahara Barat, iklimnya gurun, hujan jarang, kemarau panjang, angin kencang. Air adalah kelangkaan utama. Di kota, pasokan air berjadwal. Warga menimbun jerigen. Di kamp, air diantar tangki. Setiap liter tercatat ketat. Musim panas, suhu di atas 45 derajat. Alat panas, sulit tidur malam. Badai pasir berhari-hari, celah ditutup kain, napas dijaga. Sumur tua sering beri air payau. Irigasi dan sanitasi terbatas. Sumur baru membantu, namun konsumsi lebih cepat naik. Hemat air jadi aturan hidup. Dulunya tempat kurma dan ternak, kini Sahara Barat makin tandus. Pasir perlahan menimbun sumur. Warga pindah ke jalan dan kamp. Hujan langka merusak bangunan rapuh, lalu berminggu tanpa hujan lagi. Ternak berkurang, keluarga kehilangan pendapatan. Warga pasang penahan angin, perkuat bedeng, kumpulkan air hujan ke tong. Tanpa sumber stabil, oasis menyerah, desa-desa pun sepi. Pakan mahal, hewan lebih sering sakit. Tiap tahun, makin sedikit alasan bertahan, tanpa kerja dan air. Di gurun Sahara Barat, terdapat salah satu cadangan fosfat terbesar. Sebuah konveyor panjang membentang ke laut, membawa biji untuk dimuat. Kontrak-kontrak ditandatangani di tempat jauh. Peralatan dan manajemen datang dari luar. Penduduk lokal hanya mendapat shift sementara dan upah rendah. Bisnis kecil bergantung pada makanan, perbaikan, transportasi, dan komunikasi.
Kaum muda mencari kesempatan untuk belajar dan bekerja di luar, karena sedikitnya prospek. Masyarakat melihat sumber daya alam diekspor, sementara wilayah mereka tetap dengan debu, kebisingan, dan sedikit pekerjaan. Pelatihan khusus hanya tersedia bagi sedikit orang. Pesisir Sahara Barat menawarkan ikan dan pekerjaan di pelabuhan. Namun, melaut tanpa dokumen hampir mustahil. Nelayan mengeluhkan pembatasan penangkapan dan lisensi mahal. Kapal-kapal besar mengambil sebagian besar hasil tangkapan. Penjaga berpatroli di pantai, berdebat itu berbahaya. Mesin dan jaring diperbaiki oleh pengrajin lokal. Namun, badai dan razia menghilangkan pendapatan selama berminggu-minggu. Kota-kota pesisir memiliki lebih banyak sekolah dan dokter daripada di gurun, namun, kontrol tidak hilang. Tanpa izin dan koneksi, sulit untuk pergi jauh. Navigasi malam untuk perahu kecil hampir ditutup. Rute antar kota dan desa di Sahara Barat harus disepakati sebelumnya. Beberapa arah ditutup. Di pos pemeriksaan, dokumen dan ponsel diperiksa. Internet berfungsi, tetapi kelompok aktif cepat menarik perhatian aparat keamanan. Orang menghindari topik politik, bahkan saat pertemuan keluarga. Acara budaya bisa berakhir dengan penggeledahan. Razia malam hari meningkatkan kecemasan dan merampas tidur. Kehidupan sosial terbatas pada dapur dan halaman. Di luar, semuanya tampak tenang. Namun, perasaan terus diawasi tak pernah lepas, siang maupun malam. Aktivis HAM mencatat di Sahara Barat, pembubaran unjuk rasa, penggeledahan rumah, penyitaan alat, dan penangkapan aktivis. Proses persidangan sering tertutup. Pengacara dibatasi aksesnya ke berkas. Pengamat internasional diizinkan masuk secara selektif. Bagi keluarga biasa, ini berarti taktik keamanan sederhana. Jangan berdebat di depan umum. Simpan salinan dokumen di tetangga. Sepakati siapa yang harus dihubungi jika ditangkap. Simbol terlarang bisa jadi alasan penangkapan. Masyarakat paham, protes terbuka bisa berakhir di penjara atau dengan cedera. Saat pria pergi dari Sahara Barat untuk kerja musiman, wanita mengelola rumah, air, makanan, anak-anak, kerabat sakit. Di kamp, mereka membagikan makanan, mengatur pendidikan dan saling bantu. Di kota pesisir, wanita sering bekerja di sekolah, klinik, dan toko. Mereka menjaga lansia dan hubungan antar tetangga. Kesempatan mereka untuk belajar dan berkarir terbatas. Koperasi wanita membantu bertahan hidup, namun jarang tumbuh jadi bisnis berkelanjutan tanpa akses ke kredit dan pasar. Tanpa aturan jelas dan keamanan, mereka punya sedikit kekuatan. Ada fasilitas medis di Sahara Barat, namun minim spesialis dan peralatannya usang. Operasi rumit hanya bisa dilakukan di luar wilayah. Tidak semua punya izin dan dana. Sehari-hari, mereka berobat di klinik kecil yang menangani kasus sederhana. Sekolah kekurangan guru IPA dan bahasa. Buku pelajaran diwariskan turun-temurun. Anak-anak yang lebih tua sering bolos untuk mencari uang. Internet bantu belajar jarak jauh, namun koneksi lemah dan mahal. Obat sering didatangkan dari luar negeri lewat kerabat, hal ini mengganggu pengobatan. PBB mengawasi gencatan senjata di Sahara Barat. PBB juga menjaga kontak antar pihak berkonflik. Misi ini rutin memperpanjang hak kerjanya. Namun, belum ada solusi politik menyeluruh. Referendum telah dibahas bertahun-tahun. Daftar pemilih dan aturannya tetap jadi sengketa. Gencatan senjata makin rapuh akhir-akhir ini. Rakyat merasakannya di jalan dan berita. Mobil beremblem datang dan pergi. Pertemuan dan laporan terus berjalan. Tapi, ketertiban di lapangan nyaris tak berubah. Misi tidak menangani keluhan pribadi. Misi tak bisa mengubah sistem izin atau pos pemeriksaan. Tanpa status jelas Sahara Barat, rencana jangka panjang pun tiada. Kaum muda pergi belajar dan bekerja, seringkali tak kembali. Mereka yang tinggal berpegang pada lowongan langka di pelabuhan, pertambangan, dan layanan jasa. Protes muncul dan padam karena berbahaya. Orang tua mengajari anak-anak menjaga dokumen dan menjauhi politik. Berita menjanjikan negosiasi baru. Namun dalam kehidupan sehari-hari, semua sama. Air terjadwal, pemeriksaan jalan, internet lemah, obat mahal. Semakin sering dibahas jalur melalui negara tetangga menuju samudra. Meski berbahaya, jalur itu merenggut nyawa. Meski banyak batasan, warga Sahara Barat punya tujuan sederhana. Mereka ingin rumah aman, dokumen diakui, bisa belajar, dan bepergian tanpa takut. Di kamp, kunci rumah lama disimpan baik-baik. Di kota,
kisah keluarga tetap terjaga. Jika kelak ada kesepakatan, perlu bangun jalan, air, sekolah, rumah sakit, dan aturan bisnis yang jelas. Ini butuh waktu lama, tapi tanpa permulaan, tak ada yang berubah. Semua di sini ingin satu hal, hidup tanpa pemeriksaan, tanpa ranjau di gurun, dan tanpa masalah dokumen. Jika tertarik, ikuti kami agar tak ketinggalan episode baru. Kami sajikan singkat dan padat.